Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah masuk suasana Ramadan pada minggu pertama kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan hari ini izinkan saya mengetengahkan fadail Ramadan atau hikmah-hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan. Seperti halnya difirmankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa dia mendirikan bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Ini adalah salah satu hikmah yang ada di dalam bulan Ramadan, yang pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpuasa pagi harinya, menjauhkan diri dari makanan, minuman, syahwat, serta hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian malamnya dia mendirikan dengan ibadah qiyamul lail, salat tarawih, salat hajat, salat sunnah-sunnah lainnya, witir dan lain sebagainya, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita nantinya. Jamaah rahimakumullah, rukun bahwa Ramadan ini merupakan rukun Islam, ya. Jika kita memang menjadi seorang muslim, wajiblah kita untuk melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh ini. Karena rukun Islam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Dibangunnya Islam atas pondasi 5 hal. Yang pertama adalah syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup dengan syahadat itu? Karena banyak orang yang syahadat, dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, namun tidak mau sholat, tidak mau berzakat, tidak mau haji, tidak mau puasa Ramadan khususnya. Apakah cukup? Tidak. Dia harus sholat, iqamus sholat, dia mendirikan sholat 5 waktu, setidaknya yang wajib dulu, sunnah belakangan nanti. Kemudian wa itaz zakat, dan melaksanakan atau menunaikan zakat, wa shaumu Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Ini merupakan rukun. Rukun tidak akan bisa diganggu gugat oleh siapapun. Jika rukun ini hancur, maka seluruh keislaman akan hancur. Apakah dia seorang muslim ataukah tidak, rukun ini wajib ditunaikan. Rukun ini selesai, maka dia muslim. Kalau tidak, maka dia bukan seorang muslim. Dia akan mendapatkan siksa di akhirat nanti, ya, meskipun dia bersyahadat, meskipun dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa bulan Ramadan ini merupakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, bagi petunjuk untuk para manusia. Manusia di sini adalah seluruhnya, jamaah rahimakumullah. Bukanlah muslim saja, ya, bukanlah orang yang beriman saja, tapi seluruh manusia. Bagaimanakah sebelum Al-Quran itu turun? Kita bisa melihat fenomena yang terjadi di Arab sana. Orang Arab dikatakan sebagai orang yang jahiliyah. Jahil artinya adalah bodoh. Mereka dalam kebodohan. Betapa bodohnya mereka melihat ada seorang anak yang lahir dari rahim istrinya, anak perempuan, dia merasa malu, maka akan dibunuhlah anak perempuan tersebut. Bahkan ada sahabat yang bercerita kepada Rasul, wahai Rasul, saya sebelum masuk Islam, saya pemimpin di antara kaumku, dan saya pernah membunuh 7 orang, 7 bayi saya, 7 anak saya yang lahir dari istri saya, karena dia adalah perempuan
semuanya saya sikat, saya bunuh, saya habisi wahai Rasul. Ini yang terjadi pada fenomena yang zaman dahulu, sehingga diturunkannya Al-Quran ini jamaah rahimakumullah sebagai edukasi, sebagai pembelajaran bagi orang-orang kafir Quraisy ketika waktu itu, kemudian umumnya pada seluruh dunia ketika waktu itu, bagaimana kita dibangkitkan keislamannya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui tiada Tuhan selain Allah, kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Selain itu juga membangkitkan gairah keilmuan, karena pertama kali yang diturunkan Al-Quran adalah Iqra. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengedukasi kita semuanya agar kita membaca dan membaca. Inilah yang terjadi. Sehingga waktu itu dalam waktu hanya beberapa tahun saja, kemudian keilmuan orang Arab itu meningkat drastis, cerdas-cerdas mereka, hebat-hebat, sehingga dapat menaklukkan dunia dalam waktu hanya beberapa puluh tahun saja. Jamaah rahimakumullah, ini adalah kehebatan dari Al-Quran secara umumnya seperti itu. Dan karena ini merupakan bulan Al-Quran, maka hendaklah kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Introspeksi diri kita, hari ini berapa juz kita sudah membaca Al-Quran? 1 juz kah? 2 juz kah? 3 juz kah? Dan lain sebagainya. 1 bulan ini saya target adalah menghatamkan 3 kali khataman, misalkan seperti itu, atau 2 kali khataman, atau setidaknya kalau memang tidak bisa 2 kali jamaah rahimakumullah, 1 kali sajalah. 1 hari sempatkan 1 juz. Tidak sempat, nggak mungkin tidak akan sempat. 24 jam Allah telah memberikan waktu panjang kepada kita semuanya. Waktu sama antara manusia satu manusia yang lainnya. Yang tidak sama adalah bagaimana kita memanage waktu itu sebaik-baik mungkin. Bagaimana setelah sholat subuh, menunggu kita setelah subuh, kemudian membaca Al-Quran 1 juz saja. Kemudian persiapan untuk berangkat ke kantor, mengajar dan lain sebagainya. Sampai sore hari kita pulang, ba'da maghrib aktivitas ke masjid lagi, siap-siap untuk tarawihan, ba'da isya ya. Ba'da isya kita sempatkan 1 juz. Kalau andai kan kita istiqomah seperti itu, ba'da sholat tarawih 1 juz, ba'da subuh 1 juz, 2 juz saja, dalam waktu 1 bulan kita dapat menghatamkan 2 kali khataman. Bismillah, insyaallah bisa. Asal kita ada niat, tekad, maka kita akan bisa. Yang berikutnya, hikmah yang berikutnya adalah bagaimana puasa ini meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat takwa sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Bagaimana kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendekati makanan dan minuman, padahal makanan dan minuman itu adalah makanan yang halal untuk kita, dan kita dapatkan dari pekerjaan yang halal juga. Tapi kenapa kita menjauhinya? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang halal saja kita jauhi, apalagi yang haram. Istri yang halal saja kita jauhi, apalagi yang haram. Kemudian meningkatkan kesabaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengedukasi kita agar kita terbiasa dalam sabar menunggu waktu maghrib datang. Meskipun kita haus, lapar, mungkin ada yang bekerja di kantor. Kalau kantor tidak terlalu capek ya. Kalau kita melihat banyak sekali orang-orang yang di luar sana bekerja di tengah terik mentari, ada yang menjadi sopir, kemudian ada yang menjadi kondektur, ada yang menjadi tukang bangunan, mungkin ada yang menjadi petani. Mereka masih dalam puasanya. Subhanallah, ini luar biasa. Dan beliau-beliau itu dengan sabar melatih diri agar benar-benar sabar menunggu dan menunggu. Meskipun terik mentari, meskipun haus luar biasa, tapi beliau menunggunya. Capek istirahat,
istirahat di rumah atau istirahat di masjid, tenang, dia mendengarkan Al-Quran sambil mendengarkan Al-Quran seperti itu sampai tiba waktunya. Ini adalah meningkatkan kesabaran. Kemudian meningkatkan komitmen untuk menjaga waktu. Waktu ini adalah perkara yang luar biasa bagi kita semuanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, wal asri, demi waktu asar, wal laili idza yaghsha, demi waktu malam, wan nahari idza tajalla, demi waktu siang, kemudian wal asr, demi waktu asar, was subhi idza as'as, demi waktu subuh, wad duha, demi waktu duha. Bagaimana seluruh waktu itu Allah bersumpah demi waktu, padahal waktu itu adalah makhluknya Allah. Kenapa Allah kemudian bersumpah atas nama waktu? Karena kita sudah dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu tersebut. Dan waktu itu sama antara satu sama lain. Bagaimana kita komitmen menjaga waktu tersebut. Waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur. Jangan sampai waktunya tidur kemudian kita begadang sampai larut malam, subuhnya kita bingung mau sholat subuh dengan ngantuknya luar biasa. Ini kan tidak bisa manajemen waktu yang baik, jamaah rahimakumullah. Khusus untuk Ramadan ini, mari kita membiasakan komitmen menjaga waktu kita dengan sungguh-sungguh. Agar apa? Agar ketika kita keluar dari Ramadan nanti, komitmen itu akan senantiasa terjaga. Waktunya ngantor-ngantor tepat waktu kita, waktunya ngajar-ngajar, waktunya bekerja, waktunya pulang-pulang dan lain sebagainya. Waktu untuk istirahat, ada waktu untuk anak, ada waktu untuk dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah melatih hidup sehat dan sederhana. Meskipun kita tahu bahwa sumu tasihu, ada hadis yang seperti itu, meskipun hadis itu adalah hadis dhaif, berpuasalah kalian maka kalian sehat, ya. Tapi kita bisa mengambil beberapa hikmah di sini. Betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melatih kita agar berlatih sehat, hidup sederhana, makan cuma 2 kali. Makan cuma 2 kali, jamaah rahimakumullah. Waktunya saja yang dipindah. Biasanya kita makan misalkan ya 3 kali, siang ada makan, tapi ini waktu siang di skip dulu lah, nanti sampai isya, nanti pada isya kita makan lagi, nomor 3-nya seperti itu. Jadi gaya hidup ini sebenarnya mudah saja sebenarnya kalau kita berlatih, ya. Hanya saja memang kadang orang itu terlalu salah dalam manajemen puasanya, sehingga ketika waktu puasa dia sahurnya jam 2 malam nih, kemudian tidur, akhirnya ketika waktu paginya sudah lapar lagi. Padahal sunnahnya adalah bagaimana kita sahur itu diakhirkan, ya, waktu hampir subuh, menjelang subuh baru kita sahur. Kemudian ketika waktu berbuka, cepat-cepat untuk berbuka. Maghrib langsung kita berbuka. Adzan, mendengar adzan langsung kita berbuka. Ini adalah komitmen hidup yang sehat seperti itu, latihannya seperti itu, ya. Jamaah rahimakumullah, berikutnya adalah hikmah Ramadan adalah terdapat di situ malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Apa itu? Malam Lailatul Qadar, ya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kalau kita kalkulasi sama dengan 84 tahun lamanya. Panjang. Satu malam, kalau kita beribadah dalam malam tersebut, maka seperti halnya ibadah 84 tahun. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi umat Muhammad yang sholat malam waktu Lailatul Qadar. Terus kapankah malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Andaikan misalkan kita mengetahui bagaimana malam Lailatul Qadar itu ditempatkan di tanggal 5,
pasti setelah malam itu tidak ada orang yang mau ke masjid. Nah, makanya disinilah jamaah kadang saya berpikir ya, apakah orang-orang yang ke masjid itu hanya 5 kali awal Ramadan saja, itu dia sudah tahu tepatnya Ramadan itu ada di tanggal 3. Nah, saya berpikir seperti itu. Mungkin dia lebih mengetahui, padahal ini tidak ada. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu tepatnya malam Lailatul Qadar itu letaknya ada di mana. Berikutnya jamaah rahimakumullah, menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Akan dihapuskan dosa-dosa orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini perlu kita ketahui adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar seperti halnya mudminul khamr, ya, orang yang sering mabuk-mabukan, orang-orang yang berzina, orang-orang yang membiasakan diri untuk melakukan dosa-dosa kecil tapi terus-menerus, fasik namanya ya, atau orang yang membunuh orang lain tanpa hak. Ini merupakan dosa-dosa besar yang tidak akan bisa dihapuskan kecuali taubatan nasuha. Dan berikutnya adalah tidak akan dihapuskan juga adalah dosa-dosa yang berkenaan dengan hakul adami, kecuali dia meminta maaf, mengikhlaskan, meminta keikhlasan orang-orang yang pernah kita zalimi, kita sakiti, kita ambil haknya. Kalau memang itu mengambil hak orang lain, maka kita harus memberikan haknya. Dia maling milik orang lain, dia harus mengembalikan kepada orang lain tersebut, ya. Kemudian kalau memang dia korupsi, harus mengembalikan uang kepada negara, baru dia taubatan nasuha. Dan setelah itu benar-benar dia tidak ingin melakukan lagi, dia menghapus dosa-dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Ini adalah taubatan nasuha. Berikutnya, hikmah berikutnya adalah dibelenggu para setan. Subhanallah, di bukunya Pintu-Pintu Surga. Ini sudah sangat ma'ruf bagi kita semuanya ya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sulsilatis sayatin atau wasuddifatis sayatin. Jika datang bulan Ramadan maka dibelenggu para setan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, seakan-akan dibuka amal kebaikan selebar-lebarnya bagi orang yang ingin masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Kemudian berikutnya adalah dijanjikan orang-orang yang terbebas dari api neraka. Ya, ini ada hadis sahihnya. Lillahi inda kulli fitrin utaqa. Sesungguhnya pada setiap malam buka maghrib ya, dijanjikan ada orang-orang yang akan terbebas dari api neraka. Subhanallah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan masuk neraka. Sekecil apapun itu, neraka tidak akan bisa dimasuki orang-orang itu. Siapakah orang-orang itu? Apakah kita termasuk adalah orang-orang yang terbebas dari api neraka? Lihat dulu puasa kita benar enggak? Sudah syarat rukunnya sudah terpenuhi belum? Kalau belum, silahkan bisa dipenuhi terlebih dahulu. Apakah kita menjaga diri dari bohong, ghibah, namimah, mencela orang lain, adu domba dan lain sebagainya di bulan Ramadan atau tidak? Selama itu masih kita lakukan, maka kita tidak akan dapat bebas dari api neraka seperti halnya janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hikmah Ramadan yang lain adalah man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasyamid dahr. Barang siapa dia berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian dia berpuasa ketika bulan Syawal 6 hari saja, tidak harus hari kedua bulan Syawal, setelah itu tidak harus ya, selama bulan Syawal saja, karena ini hadisnya sangat umum ya, general, sehingga kita harus memahaminya secara general juga. Maka kalau orang seperti itu sudah puasa dia bulan Ramadan, kemudian 6 hari di bulan Syawal, maka
dia seakan-akan berpuasa 1 tahun lamanya. Subhanallah. Maka ini jamaah sunnah bagi kita untuk membiasakan diri nanti setelah puasa bulan Ramadan kita 6 hari di bulan Syawal. Salat tarawih seperti hanya qiyamul lail. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa katabalahu qiyamal laili. Sahahu Albani. Barang siapa yang sholat tarawih dia menunggu sampai selesai imam sampai pulang, maka dia seakan-akan seperti halnya qiyamul laili, mendirikan 1 malam untuk qiyamul laili, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang tarawih bersama imam ya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimanakah sholat tarawih zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah umrah di bulan Ramadan. Nah, ini jamaah yang umrah di bulan Ramadan. Kenapa sih banyak orang yang umrah di bulan Ramadan? Karena ganjarannya sangat besar sekali. Ya, ganjarannya itu seperti halnya orang yang berhaji. Masya Allah, ini subhanallah, ini luar biasa. Rawahu al-Bukhari. Ini ma mana'aka an tuhajji ma'ana lam yakun lana illa nadihan fahajja abu waladaha wa ibnaha ala nadihin wa tarakalahu nadihan nangdahu lahu alaihi fa idza jaa ramadan fa'tamari fa inna umrata fihi ta'dulu hajjatan. Kenapa engkau tidak haji, kata Rasulullah SAW pada seorang sahabat. Kemudian dijelaskan panjang lebar, saya alasannya seperti ini, seperti itu, wahai Rasul. Kalau seperti itu, ya umrahlah kamu di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan seperti halnya orang yang haji, kata Rasulullah SAW seperti itu. Ini adalah hikmah di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat untuk kita. Mari kita jaga Ramadan ini dengan baik ya, manajemen waktu dengan baik, ibadah dengan baik. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran, berapa kali khataman dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.